Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kejora Marsita dengan MPM A2A 025009. Di sini saya akan memaparkan sebuah isu, yaitu tentang ketidaktepatan sasaran program Indonesia Pintar. Dengan dosen pengapu Dr. Ria Aryasta, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Nafrianti, Magister Pendidikan. Jadi, mengapa topik ini penting? Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa yang dijamin dalam Undang-Undang 1945. Namun, kemiskinan masih menjadi penyebab utama anak putus sekolah. Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah meluncurkan program Indonesia Pintar, PIP, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. PIP bertujuan membantu siswa dan keluarga miskin agar tetap bersekolah dan mengurangi angka putus sekolah. Lalu, apa itu program Indonesia Pintar? Program Indonesia Pintar adalah bantuan tunai pendidikan kepada peserta didik dan keluarga kurang mampu, rentan miskin, atau terdampak bencana sosial. Penerima bantuan mendapat kartu Indonesia Pintar atau KIP yang terhubung langsung dengan rekening bank. Lalu, sasaran program mencakup siswa SD, SMP, SMA, atau SMK, dan pendidikan kesetaraan paket A sampai paket C. Lalu, apa tujuan program Indonesia Pintar itu? Yang pertama, membantu biaya pribadi siswa atau buku sekolah, seragam sekolah, transportasi. Lalu, meningkatkan angka partisipasi sekolah. Selanjutnya, mengurangi angka putus sekolah. Dan yang terakhir, mewujudkan pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Isu program Indonesia Pintar di media massa. Di sini saya paparkan beberapa isu-isu di media massa, seperti 17.000 penerima PIP salah sasaran di Kota Kupang, lalu 13 siswa SMK 52 Jakarta jadi korban penggelapan dana PIP, dan yang terakhir, dana PIP 2,6 triliun tidak tepat sasaran. Lalu dari ketiga isu tersebut, di sini kita bisa melihat akar masalah isu dari masalah PIP tersebut. Kasus-kasus di tersebut mencerminkan tiga masalah utama PIP, yaitu yang pertama, ketidaktepatan data penerima akibat lemahnya verifikasi dan integrasi antara DTKS dan Dapodik, lalu penyalahgunaan dana tingkat sekolah yang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan transparansi, maksud saya penggunaan dana, lalu yang terakhir, kurangnya pengawasan lintas lembaga yang memungkinkan praktik manipulasi data dan distribusi bantuan tidak adil. Secara keseluruhan, meskipun tujuan PIP sangat baik untuk mendukung pemerataan pendidikan, namun implementasinya masih menghadapi masalah serius di tingkat pelaksanaan dan pengawasan. Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan digital, memperkuat integrasi data, dan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar. Selanjutnya, permasalahan program Indonesia Pintar atau PIP. Yang pertama, salah sasaran penerima, yang kedua, kurangnya sosialisasi di daerah terpencil, yang ketiga, proses aktivasi KIP dan pencairan dana sulit, yang keempat, koordinasi antar lembaga belum sinkron, yang kelima, pengawasan pemanfaatan dana masih lemah. Selanjutnya, solusi pemerintah bagaimana? Bagaimana solusi tersebut? Yang pertama, digitalisasi dan integrasi data. Jadi, pemerintah meluncurkan aplikasi Si Pintar, Sistem Informasi PIP, untuk memantau pengawasan dan status pencairan dana tersebut. Lalu, integrasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, DTKS, dan PAKE 2025. Tujuannya meningkatkan akurasi dan keterbukaan data penerima. Lalu, sistem ini masih butuh peningkatan literasi digital di sekolah dan daerah. Selanjutnya, sinkronisasi data antar instansi. Yang pertama, dapat rapat koordinasi rutin antar Kemendikbud, BPS, dan Dinas Sosial. Selanjutnya, setiap daerah diwajibkan memiliki basis data terpadu siswa miskin yang bisa diakses online. Tujuannya data lebih akurat dan transparan, namun masih ada perbedaan formal dan update antar instansi.
Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas penyaluran. Sekolah wajib mengumumkan penerima PIP kepada orang tua dan siswa. Dana langsung ke rekening penerima. Dilarang ada pemotongan atau iuran. Tujuannya mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan. Namun masih ditemukan kasus siswa tidak tahu dirinya penerima PIP. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat. Fitur Usal Sanggah pada aplikasi Cek Bansos, masyarakat bisa koreksi data penerima. Dorongan media dan komunitas sipil untuk memantau keterbukaan PIP. Tujuannya adalah masyarakat ikut awas. Lalu, namun, belum semua daerah punya akses internet yang baik. Selanjutnya, kolaborasi dengan bank penyalur. Kerja sama dengan BRI, BNI, Mandiri untuk jemput bola aktivasi air rekening siswa. Setelah 300 miliar dana 2024 tak tersalurkan karena rekening mati. Tujuannya mempermudah pencairan di daerah terpencil. Namun masih ada hambatan administrasi dan keterlambatan pencairan. Selanjutnya, inovasi baru. PIP digital wallet atau dompet PIP. Ini inovasi-inovasi yang bisa saya berikan. Yang pertama, PIP digital wallet atau dompet PIP. Sistem e-wallet resmi pemerintah untuk pencairan tanpa perlu rekening bank. Yang kedua, dana digunakan hanya untuk kebutuhan pendidikan, seragam, buku, biaya ujian. Lalu PIP tracker berbasis GPS dan blockchain. Memastikan dana benar-benar diterima penerima sah tanpa manipulasi data. Lalu yang ketiga, skema insentif sekolah jujur. Sekolah yang akurat dan transparan dalam pendataan penerima mendapatkan insentif atau penghargaan. Yang keempat, keterlibatan komunitas lokal. Posyandu pendidikan atau RT, RW dilibatkan dalam verifikasi siswa miskin. Selanjutnya, pelatihan literasi digital bagi orang tua agar mereka bisa mengakses Si Pintar dan memantau situs bantuan yang diberikan oleh anaknya. Lalu, saya memiliki saran kebijakan ke depannya untuk pemerintah. Yang pertama, memperkuat integrasi data antar kementerian. Itu sangat penting, seperti Kemendikbud, Kemensos, Beppenas, Dukcapil, itu harus diperkuat integrasinya. Lalu bangun sistem evaluasi berbasis dampak, bukan sekedar jumlah penerima. Selanjutnya, sediakan pelatihan digital bagi keluarga penerima. Lalu yang terakhir, libatkan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan, kembangkan sistem transparansi publik berbasis aplikasi. Jadi kesimpulannya adalah PIP merupakan langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan pendidikan inklusif. Namun, tanpa inovasi dan evaluasi mendalam, problem ini akan berhenti pada level bantuan sosial, bukan pemberdayaan. Diperlukan strategi teknologi, partisipasi publik, dan inovasi berkelanjutan agar PIP menjadi investasi masa depan generasi Indonesia Emas 2045. Oke, baiklah, terima kasih. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.